على محمد صلى الله عليه وسلم. Yang keempat, para ulama lalu menerangkan kepada kita, termasuk di antara penyesalan besar yang dilakukan oleh manusia ketika manusia itu pada waktu hari kiamat, yaitu adalah ketika manusia menyadari bahwasanya hidupnya diisi dengan sikap hati yang tidak pernah takut sama Allah. Ya. Jadi sesungguhnya di antara penyesalan besar manusia itu adalah ketika Allah itu menegakkan wa angdirhum yaumal hasrah id qudiyal amr. Bahwasanya di dalam surat Maryam ayat yang ke-39, bahwasanya hari penyesalan itu disebut dengan yaumul hasrah dan hari penyesalan. Salah satu penyesalan besar manusia itu adalah ketika manusia itu sangat menyesal sekali. Bahwasanya ketika dihamparkan hari kiamat itu, dia itu baru tahu, ya Allah, saya dulunya ketika di dunia itu tidak pernah takut sama Allah. Lalu akhirnya tidak ada yang dia rasakan ketika dia dikumpulkan di padang mahsyar, kecuali adalah stres yang tidak ada ujungnya, depresi yang tidak ada akhirnya, tekanan demi tekanan, pertengkaran demi pertengkaran, sampai penyesalan yang tidak ada ujungnya. Jadi orang-orang yang ketika di dunia mereka merasa tidak pernah takut kepada Allah, ketika melabrak semua dosa-dosa yang Allah benci dan Allah murkai pada kehidupan manusia, maka diterjang manusia sampai ketika dia menerjang dosa karena meremehkan Allah ketika pada kehidupan di dunia, maka bukan hanya ketika di akhirat, tepat ketika mati dia menjadi orang yang paling ketakutan. Ini sudah kita sering sampaikan, tapi ini termasuk pembahasan yang juga masuk dalam pembahasan ini. Makanya di dalam satu riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza wudi'atil janazah fahtamalha ar-rijal ala a'naqihim." Ya. Fa in kanat salihatan qalat qaddimuni. Fa in kanat ghairu salihah faqalat ya laitani. Wa in kanat ghairu salihah qalat li ahliha ya wailaha aina yadhhabuna biha. Ada hadis yang sering saya sampaikan dulu di awal-awal. Orang itu, kalau manusia itu mati, lalu akhirnya dibawa dia di atas keranda menuju kepada area pekuburannya, maka kalau dia adalah orang yang salih, ingkana mu'minah, kalau dia merupakan orang yang salihah, maka dia akan tenang hidupnya dan mengatakan, Qadimuni, segerakan saya untuk berjumpa hari kiamat. Fa in kanat ghairu salihah, kalau dia bukan orang yang salih, maka dia akan mengatakan ya wailaha aina yadhhabuna biha. Kalau dia bukan orang salih, maka dia akan mengatakan, kemana kalian akan membawaku pergi? Dia ketakutan, dia berteriak dengan teriakan yang paling histeris selama hidupnya. Dia berteriak paling histeris, di mana teriakannya didengarkan oleh setiap makhluk dimanapun berada, kecuali dua, jin dan manusia yang tidak mendengarkan teriakan. Dari hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, disinilah kita akhirnya memahami bahwasanya disinilah kita akhirnya paham, disinilah kita mengerti. Salah satu penyesalan besar manusia yaumul hasrah itu yang keempat adalah ketika manusia itu selama hidupnya itu tidak takut sama Allah. Ya. Orang yang melakukan dosa tapi diiringi dengan rasa takut itu jauh lebih baik daripada orang yang meremehkan dosa itu karena dia tidak pernah memiliki rasa takut kepada Allah. Makanya Allah lalu menyampaikan di dalam hadis qudsi, ada kaitannya dengan hadis yang tadi kita sebutkan dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Allah itu mengatakan bahwasanya la ajma'u khaufaini wa amnaini ala abdi. Allah itu kan menyampaikan dalam satu firman-Nya dalam hadis qudsi, aku tidak akan pernah mengumpulkan 2 kali aman dan 2 kali takut kepada kehidupan manusia. Aku tidak akan pernah mengumpulkan manusia itu 2 kali aman, 2 kali takut. Kalau ada hambaku, dia merasa aman dariku, lalu dia banyak melakukan dosa dan tidak pernah merasa risih dengan dosanya dan tidak pernah merasa khawatir dan takut dengan kemaksiatan yang dia kerjakan. Kalau dia merasa tenang kemana-mana, karena dia tidak pernah merasa takut kepadaku,
tepat ketika mati dia di situ akan merasakan ketakutan semenjak dia mati. Baru ketika dibawa ke baru dibawa ke kerandanya, dia sudah ketakutan kepada Allah. Tapi dilanjutkan kembali oleh Rasulullah ketika dilanjutkan oleh Allah. Siapapun yang dia merasa takut kepadaku, kalau dia sudah takut kepadaku di dunia, maka tepat ketika mati dijadikan tenang hidupnya. Orang yang takut sama riba, orang yang takut sama dosa, orang yang takut sama barang yang haram, orang yang takut sama sesuatu yang dimurkai oleh Allah, itu kan kadang-kadang secara logika orang yang tidak takut itu kan tidak masuk. Alah kamu itu lebih, itu bahasanya begitu. Alah kamu itu berlebih-lebihan, santai aja nggak kayak gitu. Karena orang yang takut itu bisa apa saja, dia ketakutan sama Allah. Maka orang kalau sudah takut sama Allah, tepat ketika mati Allah menghiburnya, ditenangkan hatinya. Ketika di atas keranda dia tenang. Ketika diajak menuju ke liang kuburnya, lalu dia mengatakan, Qaddimuni. Segerakan saya supaya aku lekas berjumpa dengan tanah kuburku. Tapi kalau orang itu tidak pernah takut kepada Allah, maka dia ketakutan dan akhirnya tepat ketika dia mati ketakutan dia. Ketika hidupnya tidak takut sama perkara zina, tidak takut berikhtilat sama perempuan, meremehkan semua dosanya, ketawa-ketawa, di podcast ketawa, ngobrol apa ketawa, semuanya dilakukan ketawa, seakan-akan hidupnya nggak punya aturan. Silakan, malu itu. Berbuatlah apa yang kamu mau, kata Rasulullah. Tapi ingat kamu mati loh. Dan ketika mati, tepat ketika diletakkan di atas keranda, disitulah dia akan merasa betul di atas keranda itu. Disitulah dia akan merasa betul-betul dia akan betul-betul merasa ketakutan. Makanya poin yang keempat para ulama itu ngomong, penyesalan manusia itu apa? Ya Allah, coba saya dulu takut ketika di dunia. Cobalah saya dulu takut ketika di dunia. Tapi semua itu sudah tidak bisa diulang. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya mengerti, kita akhirnya memahami betul. Memiliki rasa takut itu berharga setelah kita memiliki keislaman. Jadi orang kalau sudah memiliki rasa takut setelah dia memiliki keislaman itu harganya mahal sekali. Orang yang hari ini ketika malam takut, ya Allah, adab kubur kayak apa? Terutama ya, saya dulu ketika sebelum 40 sering sekali dengar orang kadang nggak bisa tidur gitu, mikirin mati gitu. Tapi ketika sudah melewati angka 40 itu ya akhirnya semuanya tergambar gitu. Oh iya ya. Dan rasa takut itu harganya mahal. Rasa takut itu bukan aib. Kalau kita takut sama adab, kita takut sama neraka gitu, itu bukan aib, itu justru anugerah. Takut kepada Allah itu justru semakin menjadikan kita dekat dengan Allah. Karena salah satu penyesalan manusia pada waktu hari kiamat itu apa? Cobalah saya dulu takut sama Allah sebentar aja. Maka tentunya saya di atas keranda, dimasukkan ke kubur, sampai perjalanan terminal-terminal akhirat yang akan dia jumpai dan akan dia datangi menjadikan dia tenang. Allah itu tidak menyuruh kita untuk takut sepanjang hidup. Allah itu tidak menyuruh kita takut sepanjang sepanjang abadi. Allah itu hanya nyuruh kita semenjak kita balik sampai kita meninggal dunia. Takut sama yang haram, takut sama zina, takut sama hal-hal dosa, takut sebentar aja. Dan Allah yang mengganti. Saya tuh kadang-kadang mendapati perumpamaan orang yang sudah takut sama Allah itu kadang-kadang itu iri gitu ya, kalau melihat orang yang sudah memiliki rasa. Saya pernah itu sama tim, pernah baca di satu DM gitu ya. Ustadz, saya pernah membuat KTP, lalu tangan saya tersentuh sama petugas yang mengurusi administrasi pembuatan KTP. Tersentuh secara tidak sengaja. Bagaimana cara saya menebus dosa saya? Ustadz, saya ketika membaca itu tuh Masya Allah ya.
Kaget betul. Saya akhirnya kaget betul. Ada orang hanya tersentuh kulitnya secara tidak sengaja. Buat KTP. Tapi ternyata bisa memiliki rasa takut dan sampai mengatakan, caranya gimana bertobat dari dosa itu. Itu kalau bukan rasa hati yang takut tuh nggak mungkin dia memiliki rasa kegelisahan. Dan itulah yang menjadikan kita memahami. Itulah yang menjadikan kita mengerti. Yang keempat, penyesalan manusia itu adalah ketika mereka menyesal. Kenapa hidup sementara dengan waktu yang singkat antara pagi sampai siang, sampai waktu duha, tapi mereka justru tidak pernah memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita. Kita baru membahas 4, masih ada beberapa poin. Jadi ketika Allah menyampaikan hari kiamat itu adalah hari hasrah, hari sebuah penyesalan, maka setidaknya ada 4 penyesalan. 1, memilih teman yang buruk, yang menjadikan mereka bermaksiat dan melakukan perkara yang tidak bermanfaat. 2, yaitu menyesal ketika mereka diberikan oleh Allah karunia keluarga, tetapi mereka tidak saling mengingatkan untuk taat kepada Allah. Yang ketiga, yaitu adalah bagaimana ketika mereka menyesal sekali pada waktu hari kiamat adalah mereka tidak menjadi seorang muslim. Dan yang keempat, mereka menyesal ketika dalam konteks di dunia yang singkat, tapi justru mereka tidak takut kepada Allah dan akhirnya mereka ketakutan di sepanjang sisa kehidupan abadi mereka setelah kematian. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk semua urusan kita, dan semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan yang kita hadapi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.